Halo, kembali lagi dengan saya Mayang. Di video hari ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai pernyataan loncat dalam JavaScript. Pernyataan loncat atau jump statement adalah perintah yang berfungsi untuk memindahkan eksekusi program ke baris kode tertentu. JavaScript menyediakan 3 perintah untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu perintah break, continue, dan return. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan fungsi process.exit yang dapat dikelompokkan dalam pernyataan loncat. Yang pertama, perintah break. Selain untuk menghentikan proses pemilihan yang dibuat menggunakan perintah switch, perintah break juga dapat digunakan untuk menghentikan proses pengulangan. Dalam melakukan proses pengulangan, kadang kita perlu menghentikan proses tersebut secara paksa meskipun kode yang didefinisikan masih bernilai benar. Sebagai contoh, kita ingin mencari nilai dari 100 data yang tersimpan di dalam array. Untuk melakukan pekerjaan ini, kita perlu menelusuri seluruh elemen array mulai dari halaman pertama sampai terakhir. Jika ternyata nilai yang dicari ditemukan pada elemen ke-10, seharusnya kita tidak perlu lagi melanjutkan proses pencarian sampai ke elemen 100. Artinya, setelah elemen ditemukan, kita dapat menghentikan proses pencarian tersebut. Kode berikut ini menunjukkan cara kerja perintah break dalam blok pengulangan. Let I sama dengan 0, I lebih kecil 10, I plus. Kurung krawal, enter, if dalam kurung I sama dengan 4, break. Proses stay out, right, kurung I plus titik koma, enter, kurung krawal, enter. Pengulangan di atas seharusnya dilakukan sebanyak 10 kali, mulai dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan 9. Namun karena pada saat I sama dengan 4 kita menyertakan perintah break, maka proses pengulangan akan langsung dihentikan. Contoh penerapan perintah break dapat dilihat pada kode di layar. Kita buat file baru, beri nama break.js. Kita ketik scriptnya. Dulu enter line question masukkan nilai yang dicari, var index sama dengan -1, for let I in data if data fungsiku I sama dengan A kurung indeks I sama dengan I koma break. Lalu ada bagian bawahnya console
console.log A ditemukan pada indeks ke sini indeks koma maaf sini if indeks lebih besar minus 1 sini kurung else kurung console.log tanda tik $, kurung crawl tidak ditemukan. Ini lalu oke, kita save, kita coba jalankan mode specific purchase. Oke, di sini ada error. Error cannot find module. Oh, dia masuk ke sini, teman-teman. Sudah kita delete dulu. Hapus. Kita buat break.js. Oke. Lalu kita pastikan kembali. Save. Terminal node break.js. Ini .js. Nah, seperti itu. Masukkan nilai yang dicari, misalnya 10. 10 ditemukan pada indeks kedua. Coba kalau misalnya kita masukkan nilai yang dicari, misalnya 4. 4 tidak ditemukan. Berikutnya adalah perintah continue. Perintah ini berguna untuk memaksa program untuk melanjutkan proses pengulangan ke indeks atau langkah berikutnya, meskipun sebenarnya masih terdapat aksi-aksi yang belum dilaksanakan. Ini berarti bahwa semua aksi yang berada di bawah perintah continue akan diabaikan oleh program. Untuk memahami cara kerja perintah continue, kita dapat melihat kode di layar. For dalam kurung let i sama dengan 0, i lebih kecil 10, titik koma, i plus, kurung crawl, enter. If dalam kurung i persen 2 sama dengan 0, continue, titik koma, proses. std out dot write i plus tanda petik titik koma titik crawl, enter. Perhatikan baris kode yang di blok. Perintah di atas tidak akan dilaksanakan ketika i bernilai genap. Dengan demikian, nilai yang ditampilkan ke layar hanyalah nilai-nilai ganjil. Berikutnya adalah perintah return. Perintah ini berguna untuk menghentikan fungsi dan mengembalikan eksekusi program ke baris kode pemanggil fungsi bersangkutan. Kode berikut ini menunjukkan cara kerja perintah return. Function kali dalam kurung a, b
baris A, C sama dengan A dikali B baris B, lalu return C merupakan baris C, Ctrl Enter, var nilai 1 sama dengan 10, nilai 2 sama dengan 20, hasil, enter. Memanggil fungsi hasil sama dengan kali dalam kurung awal nilai 1, nilai 2 merupakan baris D. Console.log dalam kurung tanda tik, tanda dolar, dalam kurung awal nilai 1, X, dalam kurung awal nilai 2, sama dengan tanda dolar, dalam kurung awal hasil, enter. Pada saat kita memanggil fungsi kali, lihat pada baris D, ini sebenarnya baris D, eksekusi program akan dipindahkan ke baris A untuk menyalin nilai 1 parameter A dan nilai 2 parameter B. Selanjutnya, program akan melanjutkan eksekusi ke baris B untuk menghitung perkalian antara A dan B. Setelah itu, program akan mengeksekusi perintah return baris C untuk kembali ke baris D dengan membawa nilai hasil perkalian. Berikutnya adalah fungsi process.exit. Dalam JavaScript, fungsi process.exit digunakan untuk menghentikan eksekusi program. Nilai yang umum digunakan sebagai argumen pada saat memanggil fungsi tersebut adalah 1 yang menyatakan bahwa program dihentikan secara paksa atau masih terdapat perintah-perintah lain yang masih belum dikerjakan. Contoh kode berikut akan menunjukkan penggunaan fungsi process.exit. Kita buat file baru, beri nama exit.js. Enter. Kita ketikkan skripnya var readline. Question kurung masukkan is question masukkan nilai B. Ini var c titik koma enter. If B sama dengan 0 buka kurung awal enter. Tampilkan console kesalahan nilai B tidak boleh 0, koma, enter, proses, exit, 1, koma, bawahnya C sama dengan A bagi B, koma,
console.log dalam kurung tanda tik tanda dolar kurung kawal A dibagi tanda dolar kurung kawal B sama dengan tanda dolar kurung kawal C titik koma. Lalu kita Ctrl S dan kita jalankan node spasi exit.js. Masukkan nilai A 1, nilai B 0. Muncul kesalahan nilai B tidak boleh 0. Pada contoh di layar, program akan dihentikan ketika variabel B bernilai 0, sehingga dua baris berikut ini, yang saya blok ini, akan dilaksanakan. Sekian untuk video saya hari ini. Terima kasih. Bye-bye.